Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sugiyarti Rosbak atau biasa dipanggil Ati di podcast dan YouTube saya dengan judul Nyantai di Kebun Ati. Apa sih artinya nyantai? Nyantai, teman-teman bisa mendengarkan podcast atau YouTube ini sambil teman-teman minum kopi, minum teh, minum air putih mungkin lebih sehat. Sambil makan bisa, sambil tiduran bisa juga, sambil duduk-duduk di kebun saya juga oke. Nah, selamat menikmati sesi-sesi saya, ada sesi sharing dari saya, mungkin sesi sharing dari narasumber, dan sesi-sesi berikutnya. Kali ini podcast dan YouTube saya berjudul Mengenal Siapa Saya. Apa sih itu mengenal siapa saya? Jadi kita sebenarnya punya peran yang banyak dalam kehidupan kita. Ada peran sebagai seorang ibu kalau saya, peran sebagai seorang istri, peran sebagai seorang businesswoman. Mungkin kalau dulu saya peran sebagai seorang karyawan. Nah, masing-masing dari peran itu kita punya aktivitas yang berbeda-beda. Dan kalau misalnya kita tidak bisa mengatur peran kita di masing-masing, aktivitas kita di masing-masing, atau malah tumpang tindih, kita langsung pusing biasanya. Bahkan selain peran-peran tadi, kita juga punya peran kalau Anda masih mempunyai orang tua, Anda punya peran sebagai seorang anak, peran sebagai seorang adik mungkin kalau dari kakaknya. Nah, apa yang kita lakukan terhadap peran-peran tersebut? Terus gimana kita ngaturnya dan apa perlunya saya tahu peran-peran tersebut? Perlunya kita mengetahui peran-peran tersebut sehingga kita tahu aktivitas kita ada di mana dan kita mau fokus ke arah mana. Pentingkah? Penting, karena bukan apa-apa. Kita tuh tidak bisa mengerjakan sekaligus semuanya. Kan saya bisa multitasking. Oh, jangan salah. Multitasking yang disebut seperti apa? Misal, peran seorang ibu yang lagi gendong anak terus sambil goreng. Tapi yang ada artinya kita goreng kan fokusnya sambil megang anak. Itu lebih karena habit, bukan karena kita canggih, enggak. Tapi yang pasti kita nggak akan bisa melakukan sekaligus. Kita nggak bisa, misalnya sekarang karena anak sedang belajar dari rumah, kita nggak bisa memaksa sambil ngajarin anak sambil kerja. Bisa sih, bisa aja. Tapi artinya pasti kita tidak bisa fokus. Dan kalau tidak bisa fokus, biasanya kita langsung pusing. Karena, waduh, kalau report harus deadline, tapi saya masih harus ngajarin anak, itu pasti pusing dan stres. Nah, jadi sebaiknya kalau saya biasanya saya nganjurin, cobalah bikin peta saya itu perannya apa aja sih gitu. Seperti ini petanya. Nah, nih ya petanya. Kalau misalnya ditulis saya gitu petanya. Kemudian saya pas sebagai seorang ibu. Kalau seorang ibu apa? Mendidik anak. Kemudian sebagai seorang istri. Istri itu apa? Mendampingi suami. Kemudian sebagai seorang karyawan apa? Oh, berarti kita harus membantu tim, sebagai seorang bawahan. Itu kita harus ngapain? Kontribusi kita terhadap tim. Nah, ini adalah gimana kita bisa membuat peran-peran kita seperti apa. Dan saat kita bisa menentukan peran kita apa, kita perannya apa dan aktivitas peran kita apa, maka kita akan tahu sebenarnya kita punya aktivitas seberapa banyak. Dan saat ini saya mau fokus di mana? Misal, saya ingin fokus ngajarin anak dulu, belajar jarak jauh, dia masih punya waktu, dia masih perlu banget kita dampingi. Artinya ada kemungkinan kita pada saat harus masukin laporan, deadline-nya tidak tercapai. Artinya ada risiko yang bisa ditanggung. Tapi kalau kita udah menentukan prioritas kita, prioritas kita sama anak, ya sudah. That's your priority, nggak usah stres juga. Nggak usah juga mikir, aduh kok gue gagal semua. Tidak, tapi it's about your priority, it's about your focus. Mau fokusnya ke arah mana? Karena kalau kita sudah nentuin fokus kita mau kemana, prioritas kita mau kemana, apapun hasil, apapun resiko yang kita dapatkan dari itu artinya adalah udah siap kita tanggung. Kalau kita sudah bisa menentukan peran-peran tadi, kemudian bahkan kalau kita sudah menentukan goal kita mau kemana, dan kita list aktivitas kita saat ini seperti apa, kita bisa tahu apakah goal kita ke kiri
tapi aktivitas sekarang jadi ke kanan. So, apa yang mau kita lakukan terhadap kondisi itu? Apakah artinya kita merubah haluan jadi ke kiri sesuai goal, atau bahkan goalnya kita rubah menjadi ke kanan? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Karena intinya pada akhirnya adalah it's about ourselves. Kita yang menentukan hidup kita. Kita yang menentukan hidup saya mau bahagia seperti apa, dan tantangan yang akan datang saya hadapi karena ini adalah fokus saya, risiko yang saya siap tanggung. So, kita bisa menikmati proses kehidupan kita. Daripada hidup kita diatur sama orang lain, lebih baik kita mengatur hidup kita sendiri dengan mengenal siapa saya dulu. Sampai jumpa di podcast dan YouTube saya berikutnya.